Enggak boten. Anak yang ada di pondok pesantren, kontribusi ketenangan orang tua di rumah luar biasa. Setiap hembusan nafas anak itu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Anyabah dosane ibuna sepora. Anak anyabah dosane bapaknya sepora. Anyabu boleh ibune sepora. Anyabu boleh bapaknya sepora. Bapak ibu kelon di atas ranjang, anak ngaji di pondok, selama kelonan dosanya diampuni terus. Ayo, seneng dan buatan seneng. Bu, didengarkan ini untuk bapak ini. Ya Allah, Gusti Allah, di blok agung itu siti-siti anak ini panggil. Enek hall di rumah, anaknya suruh balik. Kur selamatan mantenan dulu anak kon balik. Orang tua yang seperti itu nggak paham kalau anaknya di pondok. Anaknya di pondok sholat duha, sholat witir, jamaah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anaknya ngaji, anaknya sekolah, anaknya baca Quran, anaknya poso Senin Kemis di pondok. Bapaknya tahu apa di rumah? Kalau anak saya mending nggak pulang anak itu sebelum memang waktunya pulang. Niki paham ya? Bapak paham deh? Ya Allah, Gusti Allah. Ibu paham niki? Anak pak pernah nih pondok lek boleh. Anak ki ngaji pondok lek boleh. Beri jempok beri anak pamit dok jempok. Dok boleh. Bah, izin pulang. Mau kemana? Ada pernikahan. Pernikahan aja mau pulang. Siapa yang nikah? Bapak saya kawin lagi. Wih, balik. Bapak itu telaten bapakmu itu. La ilaha illallah. Niki paham. Hembusan nafas anak di pondok itu adalah maghfirah untuk kedua orang tua. Ampunan dosa untuk kedua orang tua. Gak ada itu bapak bangkrut, ibu bangkrut gara-gara anaknya mondok di pondok bangkrut karena nyanguni anak di pondok. Tidak ada hadirin. Semakin subur orang tua itu berkat doanya anak itu nggak sholat sendirian di pondok, sholat bersama kiai. Lebih dari 40 orang ada di masjid bersama putra putri jenengan membaca sholawat, baca tasbih, tahmid, takbir kepada Allah, baca istighfar, baca tahlil bersama siapa? Kiai. Untuk siapa? Orang tua yang di rumah. Orang tua itu nggak berpikir kalau sebetulnya betapa bangganya kalau orang tua punya anak di pesantren, orang tua punya anak di sekolahan, orang tua punya anak di TPK ini. Hadirin, Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ini? Gregetan saya kalau orang tua. Langsung balik nih. Datang kadang ibunya datang, bapaknya datang, langsung ke rumah. Ngapunten Mbah, kula nyuwun uga kula sakniki beto wangsul sekedap mawon. Enten acara pinangan mbake. Ya Allah, pinangan mbake opo lek anake gak teko omah iku gagal pinangane. Iya Pak, wis modal sumber urip ini. Gregetan lho. Sumber urip sono. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan betahkan anak di pondok itu. Makanya suatu saat ada orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, anaknya diseret. Anak yang jahat kurang ajar kepada orang tua seperti ini disiksa seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia datang membawa dan wadul sambat bahwa anaknya kurang ajar ke orang tuanya. Tolong Amirul Mukminin, sampean hajar anak saya, sampean kasih tindakan, sampean kasih hukuman, anak saya ini kurang ajar ke saya. Sayyidina Umar bin Khattab menghentikan, santai-santai dulu Pak, saya mau tanya, sampean apa sudah memberikan hak sebagai kewajiban sampean untuk anaknya? Jadi dikirain yang harus hormat terus anak ke orang tua, bukan orang tuanya ke anak.
Ini pikiran orang tua sekarang, yang harus hormat terus anak ke orang tua. Anak itu wajib hormat ke orang tua. Sayyidina Umar ngendikan, akhirnya anak itu berdiri, ya Amirul Mukminin, apakah wajib, ada kewajiban untuk orang tua memberikan hak kepada anak? Kata Sayyidina Umar, iya ada. Apa saja itu Umar bin Khattab? Ada 3 setidaknya. Kalau pingin anak solih dan solihah, kalau pingin anak yang berprestasi, kalau pingin punya anak hafal Quran, punya anak hafal kitab, pinter moco Quran, pinter moco kitab, laksanakan 3 hal. Orang tua yang wajib. Nomor 1, ayang takiya ummahu. Muntro andi anak penter angen, pepenter nyareh ibu. Carilah ibu yang baik. Bu, kok ada anak prestasi juara Quran itu jenengan, Bu? Ya. Juara kitab itu jenengan. Paham, Bu ya? Kok ada anak pinter kiroat itu ibu. Kok anak dua blek yang jenengan, Bu? Nong wakal nggih jenengan. Wedhus tangga malam Senin etan omah hilang. Ya iku ibunya. Paham, Bu? Paham nggih? Kata Sayyidina Umar, ayyan taqiya ummahu. Nomor 1. Nomor 2, ayyuhsina ismahu. Kalau pingin punya anak yang baik, namanya yang baik, karena nama itu doa. Nomor 3 adalah, nomor 3 nggih, ayyu allimahul kitaba, ajari boco Quran. Pun saya bahas satu persatu. Nanti satu bahasan ini 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam setengah, 4 jam setengah ya, karena 3. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak, hubungan anak dengan orang tua. Anak itu lahir dari bapak berupa mani, sperma. Tapi anak lahir dari ibu berupa manusia. Hati-hati adik-adik ini ya, cewek-cewek ini. Besok sampai melahirkan manusia loh. Ya. Melahirkan manusia. Berarti selama 9 bulan anak itu ada di perutnya kalau ibunya dablek, anaknya pasti pinter. Paham ya? Hati-hati. Harus pinter Quran, harus solihah. Senin Kemis harus poso. Banyak sholat duha, sholat witir, tahajud. Ibu anaknya insya Allah jadi anak yang soleh. Orang tua reng laki nikah melahirkan anak cuman berupa sperma, tapi reng bini mutlak manusia sempurna yang dilahirkan. Nitip suaminya sampean cuma nitip, dititipangku ya, sampean jaga 9 bulan, ditinggal ke Malaysia, tinggal ke Singapura, tinggal ke Sumatera, Kalimantan, besok datang anak sudah tinggal, dititipin nih. Ini makanya hati-hati. Anak itu adalah ibu, bukan anak itu adalah bapak. Bu, makanya ibu itu sing rewel itu ibu kadang. Paham, Bu? Anaknya mondok baru 3 hari, ibu nangis terus di rumah. Ya Allah nih, biasanya om isu ini mangan pentol entek telung porsi biasa. Ngono sih. Pentol telung porsi diingat-ingat terus ya. Bene nang pondok ya kenyang, anak itu di pondok ya sehat. Niki paham, Bu ya? Kan mending punya anak 1, anaknya di pondok, bapak ibu kawin sama bapak ibu kawin, bapak ibu mesra lagi sama suami istri, kan gitu dah gitu. Jadi anak itu le di pondok kerasan, alhamdulillah Bu, kerasan nggih kula kerasan kan. Lho napa nak kok dikerasan asing boten betah belas di pondok
pondok kersane ibu sakit mesra ngoten ngoten nggih. Wis besok jawabane ngono ya hadirin ya. Ibu makanya ibu perbanyak baca Quran, perbanyak baca Quran, puasa Senin Kemis kalau bisa nggih. Ibu bapak ya sebapak modelan ngoten kados nggih kados kula niki bapak model golek duit ya. Sekarang kan yang pinter golek duit ibu-ibu malah pak nggih. Pinter golek duit. Dedelik nenem dia ketemu pinter golek duit. Hadirin yang dimuliakan Allah, nomor satu, kalau pingin punya anak yang solih, solihah, ibunya yang baik, ibunya yang baik, doakan bu, anak ibu nggih, doakan jam 3 malam bangun, wudhu yang baik, gelar sejadahnya, pasang ruku, pegang tasbihnya, baca istighfar 100, angkat tangannya, minta kepada Allah, ya Allah, saya meminta datang panjenengan Gusti Allah dengan segala kerendahan jiwa saya, solehkan anak saya, kerasankan anak saya di pondok sehingga dia besok menjadikan teman saya di surga. Paham bu? Itulah makanya Rasulullah menghentikan baiti jannati, rumah saya itu adalah surga saya. Ulama ada yang menafsiri ini baiti jannati, di dunia itu adalah keluarga saya, di akhirat keluarga saya. Apa artinya di dunia punya anak, punya jabatan, punya anak kaya raya, punya anak menjadi punya prestasi, tapi besok di surga dia ketinggalan di neraka. Mudah-mudahan di sini kumpul, di besok di surga itulah baiti jannati. Baiklah yang nomor dua, jenengan lek pingin anaknya soleh atau solihah, kalau ngasih nama ojo gaya-gaya tiru-tiru artis Amerika, artis Eropa itu gak usah. Allah. Anak yang dilaporkan oleh ke Sayyidina Umar itu ngomong, wahai Sayyidina Umar, ibu saya inna ummi imro'atun zinjiyah, ibu saya ini wanita panggilan. Paham wanita panggilan? Bukan dipanggil kiai, dipanggil hidung belang. Kanat majusiatan, dia adalah wanita majusi. Lalu ibunya adalah wanita panggilan beragama majusi, bagaimana mempunyai anak baik? Terus Sayyidina Umar melanjutkan, wa ayyuhsina ismahu, kalau ingin punya anak baik namanya diperbaiki. Hanya tangi anaknya itu berdiri, ya Umar, samani abi Ju'lan, bapak saya ngasih nama ke saya Ju'lan. Ju'lan itu hunfasa, hunfasa itu cang orang Madura, coro pak. Namanya anak itu coro. Coro ini kayak cang orang Jawa, cang orang Madura ngerengeh. Bon, anak dipanggil ngerengeh, pintre koyo opos, gadok pak. Juara tahfidz terbaik Yayasan Pondok Pesantren Mambal Huda Sumber Urip diraih oleh ananda yang bernama Coro. Apa ya? Mau itu hasanah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Coro. Kan gak enak tuh. Makanya Rasulullah ngendikan bagus itu nama itu Abdullah, Abdurrahman, ini paling bagus. Di bawahnya sedikit Ali Asyikin, itu di bawah Ali Asyikin. Ini di bawahnya sedikit. Ini hadirin, paham ya? Paham ya? Namanya gaya-gaya artis Eropa, gaya-gaya artis Eropa, wangil sampai. Gak tahu ternyata maknanya curu. Gitu, punya anak soleh yang bagus namanya. Ada Muhammadnya, ada Ahmadnya, ngoten nggih? Pun. Wa ayyu allimahul kitab. Kalau punya anak, lek pingin punya anak bagus, kasih pendidikan Al-Qur'an. Di Mambal Huda ini tempatnya para hadirin. Akhirnya anaknya bilang, "Inna abi lam yu'allimni harfan wahidan qattu."
Bapak saya satu huruf pun tidak pernah mengajari saya Al-Quran. Makanya bapak-bapak kalau tidak bisa mulang sendiri, segera bawa anaknya ke pondok, segera bawa anaknya ke TPQ, bawa anaknya ke madrasah dunia. Sampai punya tanggung jawab. Setiap hembusan nafasnya anak, bapak ibu punya tanggung jawab. Kemana arah anak ini pendidikan? Bapak ibunya yang tanggung jawab. Etono ka ada pak, aku pak. Etono ka ada. Kadang anak sakit malah guru nih saya gigi. Dia remet anak pas sakit tuh pun tuh. Makanya bungkon kan sehat terus. Aduh, gayanya bapak-bapak sekarang tidak tahu kalau kemudian bahwa surganya bapak itu ada kontribusi dari anak. Anak soleh itu bisa membawa ayah dan ibunya masuk surga. Anak soleh. Bapak ibu cuman apa jam duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nanti dijamin pahalanya oleh anak yang bisa sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Ini dijamin. Abu Hurairah radhiyallahu an, ibunya itu wanita yang non muslim, tidak percaya kepada Rasulullah, sering misuh kepada Rasulullah. Apa suan dari Rasulullah? Suan Abu Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuli cek lemalo nih kapan jenengan Rasul. Kenapa Abu Hurairah? Ibu saya suka misuh datang jenengan, belum taat sampai hari ini, jangankan taat, belum beriman sampai hari ini. Saya minta jenengan doakan ibu saya agar menjadi wanita muslimah. Diangkat tangannya Rasulullah, berdoa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, imankan wanita ini. Dari doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akhirnya ibunya Abu Hurairah menjadi wanita mukminah yang taat sekali. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, dimakbul, diijabain oleh Allah doanya panjenengan Rasul. Ibu saya sekarang menjadi wanita yang solihah, yang mukminah, yang taat Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah, itu bukan karena doa saya, itu karena sampean soleh, jadi ibunya sampean oleh Allah diangkat derajatnya. Anak soleh bisa memasukkan orang tuanya ke surga, bukan karena doa. Belum doa, anak soleh itu bisa membawa orang tuanya ke surga. Hatta orang tuanya suka misuh kepada Rasulullah, seperti yang terjadi kepada Abu Hurairah. Tapi ini cuma situng pak, cuman situng tok nih kak, kasus nih kak. Dikit sampean ayo mentro masuk surga, apa esuan ke Rasulullah. Yang penting anak angkok sok kaki beda pondok. Nah, itu kurang ajar itu namanya. Yuk kita misuh ke Rasulullah, yang penting anak awak dewe itu neng pondok. Nggak bisa pak. Yang penting anakku lokal jenengan yang soleh dulu, yang soleh. Suruh ngaji, kan menjaga itu. Bagaimana sampai menjaga sholatnya anak? Anak itu bisa dijaga sholat jamaahnya kalau di pondok pak. Bapaknya takluk, kalau bapaknya takluk. Di depan rumah saya itu ada berapa ratus anak itu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh penuh jamaah semua. Subuh bangun mereka jamaah siapa? Anaknya orang. Anak saya di dalam kamar masih tidur pak. Masih tidur. Lepa alem bapang pak, hafal Quran bapang, tidak mampu menghafalkan Quran anak, itu bapak. Bapak yang alim tidak mampu untuk mengalimkan anak, itu bapak. Siapa yang menghafalkan Quran anak? Guru. Siapa yang mengalimkan anak? Guru. Siapa yang mensolehkan anak? Guru. Macam-macam tidak guru anak. Ini paham bu ya? Paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua aking sudah jadi guru madin, guru TPQ, guru TK, MTS, SMK, setuju nah keluarga besar Al Mukarram Haji Muslimin, mater paring istiqomah, mater paring sehat barokah, lanjang umur, senantiasa mengembangkan pondok demi putra-putraan panjenengan. Sekali lagi, yang mampu untuk mengawal anak bulu panjenengan menjadi anak soleh-soleh itu adalah guru, bukan orang tua. Mangkan reng tua itu reng tua, guru reng tua, mat tua reng tua. Hargailah guru anak, muliakan guru anak.
insya Allah panjenengan masuk surga bersama guru anak dan bersama anak. Sedikit saos napa saya sampai akibatkan kaulah moga bisa memberikan manfaat ke santren, pondok pesantren Mambaul Huda oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah nggih. Istiqomah, guruna istiqomah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.